Berapa banyak yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya? Sa'un an kulli syakhsin, 1 sa' dari setiap orang. 1 sa' ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan. 1 sa' ini, sa' itu adalah hitungan berat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa 1 sa' itu? Yaitu 4 cedokan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 tangan ini cedokan tangannya Rasulullah. Arba'atu amdadin bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama berbeda pendapat berapa hitungan kilo gitu. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons setengah, ada pendapat yang mengatakan 3 kilo. Dari sini kata ulama fal afdal ihtiyat, yang lebih baik itu ihtiyat, keluarkan 3 kilo. Ini katakan. Kemudian jenis fitrah yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah ini yang mana jenisnya? Min ghalibi gutil balad, kata ulama, daripada makanan pokok suatu daerah. Dalam mazhab Syafi'i yang harus dikeluarkan zakat fitrah itu adalah gutil balad, makanan pokok. Makanan pokok itu berupa beras, maka yang diwajibkan untuk dikeluarkan adalah berupa beras. Habis waktu isyraq. Suruk isyraq 15 menit setelah terbit matahari. Ini katakan. Kemudian lanjut sedikit lagi. Jinsul fitrah, makanan pokok suatu bilad, beras ataupun kurma, beras ataupun gandum. Kalau kita beras, maka yang diwajibkan adalah beras dalam mazhab Syafi'i. Boleh tak dalam gimahnya, nilainya, duitnya dikatakan. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan berupa gimah, nilai daripada barang itu. Harus berupa beras, dikatakan. Berbeda di luar mazhab Syafi'i seperti Hanafi yang mengatakan memperbolehkan nilai gimah daripada harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat tersebut, dikatakan. Makanya dalam mazhab Hanafi, tapi kita harus pahami juga mazhab Hanafi ini berbeda. Sebagian lagi pendapat Hanafi ini soknya itu beda dengan kiloan kita. Bahwasanya pendapat Hanafi 1 sok itu sekitar 4 kiloan. Kemudian yang diwajibkan juga berupa kurma. Ada yang mengatakan. Artinya kalau kita nak melek pendapat tersebut silakan saja, tapi yang jelas di dalam mazhab Syafi'i yang harus diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah itu berupa gutul balad, makanan pokok, dikatakan. Kemudian di dalam kaidah kullu man talzamu nafaqatu ghairihi talzamu fitratu. Setiap orang yang diwajibkan untuk kita nafkahi, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Di sini harus kita garis bawahi. Wajib bagi kita untuk kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut kepada orang yang diwajibkan nafkahi. Wong yang diwajibkan nafkahi berarti wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Siapa itu? Yang pertama istri kita. Dia adalah wong yang diwajibkan untuk kita nafkahi, berarti zakat fitrahnya kita yang nanggung. Yang kedua, anak keturunan, anak cucung ke bawah. Wajib kita nafkahi dengan 2 syarat. Yang pertama, ajiz, dia lemah. Karena dia masih kecil, atau dia sakit, atau dia lumpuh. Yang kedua, miskin. Artinya jika dia kecil tapi kaya, wajib tak bagi kita untuk berikan nafkah bagi wong tuanya? Tidak wajib. Seperti banyak sekarang zaman sekarang ini, artis-artis kecil itu dia kaya, wajib tak wong tuanya untuk berikan nafkah kepada anaknya? Tak wajib. Kenapa? Karena dia kaya. Syaratnya 2, al-ajiz, lemah, dan miskin. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia mampu, sudah balik, dia miskin, wajib tak wong tua untuk berikan nafkah kepada anaknya? Tak wajib. Artinya anak yang sudah balik tidak ada kewajiban bagi wong tua untuk berikan nafkah, walaupun dia miskin. Ketika tidak diwajibkan untuk kita berikan nafkah, maka tidak kewajiban kita untuk keluarkan zakat fitrahnya. Jika kita keluarkan zakat fitrah kepada orang yang tidak diwajibkan bagi kita nafkahi, hukumnya tidak sah kecuali dengan izin. Makanya walaupun kepada siapapun, kepada anak, kepada siapa kepada ustaz, anak kemarin keluarkan zakat fitrah untuk ustaz, tidak sah. Izin dulu baru boleh keluarkan zakat fitrah. Begitu juga terhadap anak. Karena kita fahami atas siapa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau anak kita pada malam lebaran dan hari lebaran punya duit 100 ribu,
Wajib tak dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dewek? Untuk dirinya dewek dia wajib. Tak ada kewajiban bagi wong tua untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Jika wong tuanya nak mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya, maka ngomong dulu wong tuanya, nah aku mengeluarkan zakat fitrah untuk kau. Karena bapak tak ada kewajiban untuk berikan nafkah kepada kau, maka tidak ada kewajiban bapak mengeluarkan zakat fitrah untuk kau. Ini katakan, kau harus dewek mengeluarkan zakat fitrah. Begitu juga terhadap usul kata ulama. Wong tua ke atas, kewajiban untuk berikan nafkah ini sih kok syaratnya. Apa? Miskin. Walaupun wong tua kita mampu untuk kerja, sehat walafiat, maka tetap selagi dia miskin, wajib bagi kita untuk berikan nafkah, maka wajib juga keluarkan zakat fitrahnya. Artinya kalau wong tua kita kaya, tidak ada kewajiban bagi anak untuk berikan nafkah. Jika tidak ada kewajiban anak untuk berikan nafkah, maka tidak boleh bagi anak mengeluarkan zakat fitrah kepada wong tuanya kecuali dengan izin. Pak, Bu, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak ibu ya. Oh ya, lajilah nak, baru keluarkan. Pak, Bu, kemarin aku mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak ibu. Tidak sah. Kenapa? Tanpa izin wong tuanya. Itu yang harus kita pahami. Mengatakan. Kemudian jika suaminya miskin, buntu, tidak bergawe, numpang hidup makan sama bininya kaya raya, banyak duitnya hartanya, mengatakan, wajib tak bagi bininya untuk mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dewek? Tidak wajib. Tapi boleh tak dalam syariat? Tetap diperbolehkan, bahkan sunnah bagi istrinya dewek mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dewek, sunnah. Ini katakan. Unjuk ke siapa zakat fitrah itu? Unjuk ke lelakinya. Nakak ada zakat untuk kakak. Mustahil kakaknya, bini ada. Si suami, oh dek, makasih banyak nak dek. Ada. Iyalah, nak dek nafkah hari ni dek ada beras. Unjuk ke. Boleh tak bininya nerima lagi? Boleh. Kalau mustahil, haknya lelaki itu sudah. Ketika hak milik lelaki boleh tunjukkan kepada bini. Ini katakan. Itu hukum di dalam masalah zakat fitrah. Kemudian kepada siapa saja yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrah ini? Diwajibkan dalam hukum syariat yang diwajibkan kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah ataupun zakat mal adalah 8 golongan. Siapa saja 8 golongan tersebut? Yang pertama adalah fakir. Definisi fakir. Definisinya, penjelasan fakir itu siapa? Alladzi laisa lahu malun wala kasbun. Wong yang dak kati kerjaan, dak kati harta. Au lahu kasbun au malun. Dia punya harta atau punya pekerjaan, walakin la yaqa muakian min kifayati. Tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Ini dikatakan. Contohnya apa? Ini dikatakan. Agal dia bi an yuhassilu agal min nisfi ma yakfi. Sekiranya dia mendapatkan setengah daripada penghasilan kebutuhan dia. Setengah kebutuhannya. Nah, tak lebih dari itu. Butuh 10. Tapi yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5 dalam hidup dia. Dalam sebulan butuh 10 misalnya. Tapi yang dihasilkan 1, 2, 3, 4, 5, tidak lebih dari setengah. Itu fakir. Dan Rasulullah berlindung daripada kefakiran. Yang kedua miskin. Siapa miskin? Huwa alladhi ma lahu malun aw kasbun. Dia punya harta, dia punya pekerjaan atau punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Bi an yahsuhal fadhan nisfu ma yakfi. Sekiranya dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari setengah daripada apa yang dia butuhkan, lebih dari setengah daripada apa yang dia butuhkan. Contohnya apa? Butuh 10, yang dihasilkan 6, 7, 8, 9. Tidak cukup dengan kebutuhannya. Itu miskin. Kalau butuh 10 dapatnya 10, namanya berkecukupan. Wajib tidak terima zakat? Tak boleh. Tapi kalau dikategori mana nih hidup mana nih pas-pasannya. Ini katakan setiap pas-pasannya. Ini katakan. Berarti wajib tidak zakat? Miskin tidak dia kategorinya? Bukan miskin kategorinya. Kenapa bukan miskin kategorinya? Ini katakan. Karena dia pas-pasan. Yang dikategorikan miskin adalah kurang daripada kebutuhan dia tersebut, tapi lebih dari setengah yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Yang ketiga amil. Siapa amil? Amil alladhi yasta'mil hakim fi akhdhi zakat min arbabiha
wasarfiha ila mustahiqiha. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan membagikan zakat itu amil. Kalau yang ditunjuk oleh masjid, musola, wong kampung itu namanya panitia. Berhak tak nerima zakat atas nama panitia? Tak berhak. Ini katakan, kami ni amil. Tunjuk pemerintah tidak. Ini katakan, kalau ditunjuk oleh pemerintah baru dikatakan dirikan amil. Kalau ditunjuk masyarakat, musola, masjid itu namanya panitia, tidak berhak menerima zakat. Ini katakan, tak boleh diberikan daripada zakat. Lalu yang keempat, mu'alaf qulubuhum, mu'alaf yang lemah dalam hatinya. Siapa saja? Orang yang baru masuk Islam dan lemah di dalam Islam, atau wong yang memerangi kaum, memerangi orang-orang kafir di perbatasan, daerah-daerah perbatasan, itu mu'alaf juga dikatakan mereka orang. Ini katakan, tapi mereka itu tidak diberikan gaji oleh pemerintah. Kalau diberikan gaji, tidak boleh mereka menerima zakat. Kemudian yang kelima, mukatab, hamba sahaya. Zaman sekarang ini tidak ada lagi mukatab itu. Ini katakan, hamba sahaya yang ingin merdeka. Lalu yang keenam, gharim, wong yang punya hutang. Alladzi istadani ghairi maksiat, orang yang punya hutang tapi bukan tujuan untuk maksiat, dia berhak menerima zakat. Lalu yang ketujuh, guzah fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang berperang niat di jalan Allah. Ustaz, kiai, marbot, berhak atas nama fisabilillah. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i, mereka tidak berhak menerima zakat atas nama fisabilillah. Tapi ada pendapat yang mengatakan mereka itu juga dianggap fisabilillah. Lalu yang kedelapan, ibnu sabil, wong yang musafir yang di pertengahan jalan habis duitnya, tidak baca balik ke tempat daerah dia, maka dia berhak menerima zakat. Ini 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam hukum syariat. Ini katakan wallahu a'lam bishawab.